Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita menjadi orang yang sangat bersyukur karena hidup kita memiliki sebuah kepastian. Bukan hanya kepastian di dunia ini, tapi kepastian dalam kekekalan. Dan kepastian satu kali kita berjumpa muka dengan juru selamat kita, Tuhan kita yang kita kasih, Yesus Kristus. Dan saudara, Alkitab mengatakan, kemuliaan itu Tuhan berikan kepada kita. Sebagaimana Tuhan yang mulia, kita mengalaminya. Oleh karena itu saudara, betapa kita bersyukur. Kita sebagai orang percaya selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ingatkah saudara akan firman Tuhan yang tertulis seperti ini? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Itu tercantum dalam Roma pasal 11 ayat 36. Saudara, hal ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan juga bekerja di dalam segala sesuatu. Dan pada akhirnya, saudara, segala sesuatu harus menuju kepada Tuhan. Saudara, tidak ada siapapun yang tidak perlu mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Tuhan pada satu kali kelak. Entahkah ia seorang yang beragama, atau seorang yang ateis, atau mungkin ia mengaku sebagai seorang yang skeptis, atau seorang yang gnostik. Saudara, siapapun dia, apapun alasannya terkait dengan Tuhan, ia sedang berjalan menuju kepada Tuhan untuk bertanggung jawab atas kehidupannya. Saudara, sebagai orang percaya, kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita mempunyai pembela agung di hadapan Bapa di surga, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, Roma pasal 8, 33-34 berkata begini, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah saudara-saudara sungguh-sungguh sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan saudara pribadi? Dan bukan sekedar saudara hanya memakai label sebagai orang Kristen. Saudara, mari kita membaca Amos pasal 9 ayat 1-10. Kulihat Tuhan berdiri dekat mezbah dan ia berfirman, pukullah hulu tiang dengan keras, sehingga ambang-ambang bergoncang, dan runtuhkanlah itu ke atas kepala semua orang. Dan sisa-sisa mereka akan kubunuh dengan pedang. Tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri. Dan tidak seorang pun dari mereka akan dapat meluputkan diri. Sekalipun mereka menembus sampai ke dunia orang mati, tanganku akan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka naik ke langit, aku akan menurunkan mereka dari sana. Sekalipun mereka bersembunyi di puncak gunung Karmel, aku akan mengusut dan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka menyembunyikan diri terhadap mataku di dasar laut, aku akan memerintahkan ular untuk memagut mereka di sana. Sekalipun mereka berjalan di depan musuhnya sebagai orang tawanan, aku akan memerintahkan pedang untuk membunuh mereka di sana. Aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kecelakaan dan bukan untuk keberuntungan mereka. Tuhan Allah semesta alamlah yang menyentuh bumi, sehingga bergoyang dan semua penduduknya berkabung. Dan seluruhnya naik seperti sungai Nil, dan surut seperti sungai Mesir, yang mendirikan anjungnya di langit, dan mendasarkan kubahnya di atas bumi, yang memanggil air laut, dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan, itulah namanya. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir? Sesungguhnya Tuhan Allah sudah mengamat-ngamati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkannya dari muka bumi. Tetapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku memberi perintah, dan aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa, seperti orang mengiraikan ayak, dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatku, yang mengatakan,
malapetaka itu tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak semua orang-orang Israel adalah umat Tuhan yang sejati. Tidak heran mereka menghidupi kehidupan mereka nyata seperti mereka adalah seperti bangsa-bangsa lain. Itulah yang Tuhan katakan bahwa aku melihat engkau seperti orang Ethiopia karena mereka tidak hidup sebagai umat Tuhan. Saudara, oleh karena itu saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita menyaksikan Allah sedang memurnikan bangsa Israel. Allah mengatakan akan memunahkan mereka, tetapi Allah tidak memunahkan keturunan Yakub. Saudara, berbicara keturunan Yakub, ini berbicara adalah orang-orang yang beriman, yang sungguh-sungguh. Namun berbicara Tuhan akan memunahkan mereka, yaitu mereka ada sebagai orang-orang Israel, tetapi mereka sesungguhnya bukanlah umat Tuhan. Dan mereka akan mengalami penghakiman yang keras daripada Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, tidak seorang pun yang dapat menghindar dari penghakiman Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, kulihat Tuhan berdiri dekat mezbah, dan ia berfirman, pukullah hulu tiang dengan keras sehingga ambang-ambang bergoncang, dan runtuhkanlah itu ke atas kepala semua orang, dan sisa-sisa mereka akan kubunuh dengan pedang. Tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri, dan tidak seorang pun dari mereka akan dapat meluputkan diri. Saudara, tidak seorang pun. Menunjukkan apa saudara? Tidak terkecuali. Ketika Tuhan menghakimi, tidak ada seorang pun yang akan luput daripada penghakiman Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan di ayat berikutnya, sekalipun mereka menembus sampai ke dunia orang mati, tanganku akan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka naik ke langit, aku akan menurunkan mereka dari sana. Sekalipun mereka bersembunyi di puncak gunung Karmel, aku akan mengusut dan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka menyembunyikan diri terhadap mataku di dasar laut, aku akan memerintahkan ular memagut mereka dari sana. Sekalipun mereka berjalan di depan musuhnya sebagai orang tawanan, aku akan memerintahkan pedang untuk membunuh mereka di sana. Aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kecelakaan dan bukan untuk keberuntungan mereka. Saudara, sekalipun kamu di tempat yang paling rendah, Tuhan akan menjangkau engkau dengan penghakimannya. Sekalipun engkau di tempat yang paling tinggi, Tuhan akan menurunkannya. Sekalipun engkau tertawan dalam keadaan hidup, Tuhan akan mengambil engkau dan membunuhnya. Saudara, bukankah penghakiman Tuhan ini begitu mengerikan? Saudara, tidak ada seorang pun yang dapat menghindar ketika Tuhan menghakimi. Saudara, inilah pesan yang sangat kuat di dalam firman Tuhan yang hari ini kita baca. Saudara, firman Tuhan yang hari ini kita baca merupakan gambaran akan apa yang akan lakukan kepada seluruh umat manusia terkait dengan penghakimannya. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau kita tahu bahwa tidak seorang pun yang dapat menghindar dari penghakiman Tuhan, dan setiap kita, mau tidak mau, saudara percaya atau tidak percaya, saudara kita harus menghadap tahta pengadilan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Saudara, bagaimanakah seharusnya engkau dan saya hidup di dalam dunia ini? Saudara, firman Tuhan mengatakan kalimat seperti ini di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, terkait dengan penghakiman Tuhan, yaitu terkait dengan seluruh perbuatan-perbuatan kita. Dan saudara, seluruh perbuatan-perbuatan kita yang berdosa, kita harus bertanggung jawab atas segala perbuatan-perbuatan dosa kita. Dan saudara, Alkitab berkata, upah dosa ialah maut. Saudara, tidak seorang pun yang dapat menghindar daripada maut itu. Sebagaimana yang ditulis dalam kitab Amos ini, tidak seorang pun yang tidak akan binasa karena dosa mereka. Namun puji Tuhan, Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita di dalam Yesus Kristus.
Dan kasih karunia itu, saudara, itulah yang menyelamatkan kita. Saudara, ketika kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, mengandalkan kasih karunia Tuhan, menerima kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus, maka kita menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan, menjadi orang-orang yang lepas daripada murka Allah. Dan seluruh perbuatan-perbuatan kita di dalam Tuhan menjadi perbuatan yang bernilai kekal. Saudara, oleh karena itu, saudara, mari kita menjadi orang yang bijaksana. Semasa kita masih ada kesempatan di masa anugerah ini, mari kita menerima kasih karunia Tuhan, sehingga seluruh perbuatan hidup kita boleh memperkenankan hati Tuhan. Yang kedua, saudara, ingatlah bahwa Tuhan akan memisahkan antara gandum dan lalang. Gandum adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan lalang ialah mereka yang menyerupai atau seperti orang-orang percaya saja. Saudara, firman Tuhan berkata begini, bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan, bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir. Sesungguhnya Tuhan Allah sudah mengamati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkannya dari muka bumi, tetapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah berkata, bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel? Saudara, mengapa demikian? Saudara, karena di mata Tuhan, jelas sekali, yang manakah umat Tuhan, yang manakah bukan umat Tuhan. Mungkin di antara bangsa Israel mereka tidak bisa membedakan. Karena mereka adalah satu ras sebagai bangsa Israel. Tetapi saudara, di mata Tuhan, Tuhan melihat bahwa orang-orang yang tidak percaya, maka Tuhan berkata, bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia? Saudara, orang Ethiopia yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang bukan umat Tuhan. Saudara, pada masa penghakiman Tuhan, maka Tuhan membedakan antara orang-orang percaya dan orang-orang tidak percaya. Tidak tergantung label yang kita miliki di dunia ini. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan kalimat yang sangat kuat sekali kepada kita di dalam Matius pasal 13 ayat 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saudara, hari ini adalah masa anugerah. Tetapi satu kali nanti, saudara, Tuhan membedakan antara lalang dan gandum. Maka lalang akan dikumpulkan berberkas-berkas dan dibinasakan. Tetapi gandum akan masuk ke dalam lumbung Tuhan, menjadi bagian yang diselamatkan Tuhan. Saudara, hari ini lalang dan gandum hampir mirip kelihatannya, hampir mirip warnanya, berada di tempat yang sama, bersama-sama. Saudara, mari jangan jadikan dirimu lalang yang seperti gandum, tapi biar engkau adalah gandum yang sejati. Karena jikalau tidak, saudara, engkau akan rugi. Saudara, jangan sampai kita lupa diri. Ingatlah siapakah diri kita di hadapan Tuhan. Saudara, jikalau engkau belum diperdamaikan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus, jikalau engkau belum diampuni dosa oleh darah Yesus karena engkau belum percaya, saudara, buka hati. Saudara, biarlah Tuhan Yesus mengampuni engkau, dan engkau menjadi gandum. Dan satu kali kelak, engkau akan melihat kasih karunia Tuhan itu begitu indah. Engkau dan saya menjadi orang-orang yang diselamatkan. Saudara, hari ini adalah hari perkenanan itu. Oleh karena itu, saudara, jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan kepada kita. Pada satu kali nanti, Tuhan Yesus akan memisahkan antara gandum dan lalang. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biar Engkau yang mengingatkan kami, Engkau ingatkan kami selalu, supaya kami hidup sebagaimana seharusnya kami hidup. Bukan dengan kepalsuan, bukan dengan keserupaan sepertinya, tapi kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh. Sehingga ketika kami berjumpa dengan Tuhan, kami didapati sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.